Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Nurdin dengan NIM 2023-52002. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan topik yang sangat krusial dalam dunia teknologi, yaitu interaksi manusia dan komputer atau biasa disebut IMK. Definisi IMK. IMK adalah disiplin ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dan komputer, mencakup perancangan evaluasi dan implementasi antarmuka pengguna untuk menciptakan pengalaman pengguna yang optimal dan efektif. Singkatnya, ini adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dan teknologi. Fokusnya bukan cuma soal kecanggihan, tapi soal bagaimana teknologi bisa memahami manusia. Misalnya saat Anda merasa sebuah aplikasi sangat mudah digunakan tanpa perlu membaca buku panduan. Itu artinya prinsip IMK di sana sudah berhasil. Selanjutnya di slide ketiga, komponen manusia. Nah, sekarang kita masuk ke komponen yang terpenting, yaitu manusia. Mengapa kita perlu mempelajari sisi manusianya? Karena manusia memiliki 3 batasan utama yang menentukan keberhasilan sebuah interaksi. Dan yang pertama ada penginderaan. Ini adalah pintu gerbang informasi. Misalnya saat kita melihat ikon berwarna merah di layar, mata kita menangkap sinyal visual tersebut. Jika desain layarnya terlalu silau atau teksnya terlalu kecil, maka informasi tidak akan sampai ke otak kita dengan baik. Jadi interaksi dimulai dari apa yang kita lihat atau sentuh dan kita dengar. Dan poin kedua ada kognitif. Setelah informasi diterima oleh indera, otak kita akan memprosesnya. Disinilah aspek kognitif berperan. Misalnya saat Anda melihat ikon tong sampah, otak Anda secara kognitif langsung mengisolasikannya dengan fungsi hapus. Desain yang bagus adalah yang tidak membuat otak kita berpikir keras atau bingung saat melakukan sesuatu. Dan poin ketiga ada ergonomi. Interaksi ini harus didukung oleh kenyamanan fisik. Misalnya jika Anda menggunakan smartphone yang terlalu besar hingga jempol tidak bisa menjangkau tombol, atau duduk di depan komputer dengan posisi keyboard yang membuat tangan pegal, maka produktivitas Anda akan menurun. IMK memastikan teknologi itu pas dengan ukuran dan gerakan tubuh manusia. Nah, di slide ini ada penjelasan komponen komputer yang terbagi menjadi 3 bagian juga. Dan yang pertama ada perangkat input, kedua perangkat output, dan ketiga pemrosesan cepat. Kita mulai dari yang pertama dulu. Ada perangkat input, teman-teman bisa bayangkan ini sebagai panca indera bagi komputer. Contohnya ada keyboard dan mouse yang sering kita pakai, hingga berbagai jenis sensor. Fungsinya sederhana tapi vital, yaitu sebagai jembatan interaksi agar kita memberikan perintah atau memasukkan data ke dalam sistem. Dan yang kedua, ada perangkat output. Setelah data diproses, hasilnya dikembalikan kepada kita melalui perangkat output. Di sini ada monitor yang menampilkan visual informasi atau speaker untuk suara. Jadi perangkat inilah yang bertugas menyajikan hasil akhir dari semua proses yang terjadi dalam komputer agar kita bisa mengerti. Dan poin yang ketiga atau yang terakhir, kunci dari semuanya adalah pemrosesan cepat. Ini adalah otak dari komputer. Bagian ini memastikan semua pengolahan data berjalan dengan efisien dan tepat waktu, tanpa pemrosesan yang handal. Input yang kita berikan tidak akan bisa diubah menjadi output yang berguna secara instan. Jadi ketiga komponen ini saling bekerja sama untuk memastikan pengalaman komputasi kita berjalan lancar. Oke, mari kita lanjut ke slide berikutnya. Secara sederhana, interaksi adalah jembatan antara manusia dan komputer. Bayangkan jika komputer sangat canggih tapi kita tidak tahu cara menggunakannya. Pastinya sia-sia tuh. Interaksi yang baik memungkinkan komunikasi yang efektif agar komputer mengerti apa yang kita inginkan. Contohnya dari interaksi ini sering kita lakukan setiap hari tanpa sadar, seperti klik tombol menggunakan mouse atau touchpad, memberikan perintah suara kepada asisten virtual, mungkin seperti Google Assistant atau Google Translate mungkin. Dan yang ketiga, penggunaan gestur atau gerakan tubuh pada perangkat modern, mungkin seperti kacamata apa gitu, atau virtual game VR itu menggunakan gestur. Nah, tujuan utama dari semua bentuk interaksi ini adalah untuk menghilangkan hambatan. Semakin alami interaksinya, semakin mudah bagi kita sebagai pengguna untuk mencapai tujuan kita tanpa perlu merasa kesulitan secara teknis. Selanjutnya kita lanjut ke slide 6.
Ini masuk ke sejarah IMK ya. Kita mundur ke tahun 1950-an lah. Interaksi manusia dan komputer tidak semudah sekarang. Dulu tuh komputer punya ukuran yang sangat besar seperti di gambar sebelah kanan di layar. Di era ini kita hanya bisa berinteraksi melalui teks atau kode-kode tertentu. Karena tingkat kesulitannya yang sangat tinggi, pada masa itu hanya para ahli matematika dan teknisi khusus saja yang mampu mengoperasikan sistem komputer secara efektif. Jadi di zaman ini komputer belum menjadi alat untuk semua orang seperti yang kita rasakan saat ini di era modern ini. Selanjutnya slide 7. Manfaat IMK bagi pengguna. Mengapa IMK penting bagi kita? Yang pertama dari sisi pengguna, IMK meningkatkan usability atau kemudahan pengguna. Hal ini membuat teknologi lebih mudah dipelajari oleh siapa saja. Selain itu, desain yang baik membantu mengurangi kesalahan manusia atau human error. Dan yang paling membanggakan, IMK memastikan adanya aksesibilitas, artinya teknologi menjadi ramah bagi semua orang, termasuk saudara-saudara kita yang menyandang disabilitas. Slide selanjutnya, manfaat IMK untuk bisnis ya, dari segi bisnis. Nah, sedangkan dari sudut pandang ini, dari segi bisnis ini, penerapan IMK yang tepat adalah investasi yang menguntungkan antar muka yang mudah dipahami, bisa langsung meningkatkan angka penjualan karena pelanggan merasa nyaman. Selain itu, perusahaan bisa menghemat biaya pelatihan karena sistemnya sudah intuitif. Ujung-ujungnya, pengalaman positif ini akan membangun loyalitas pengguna yang kuat terhadap produk atau merek tersebut. Mungkin segitu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih, Pak.